sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Kalau menurut penglihatan kamu sendiri seperti apa mengenai batu tumpeng ini sendiri? Ya memang batu ini mengandung unsur magis yang sangat kuat dan memang sifatnya sakral. Betul. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang justru secara secara naluri yang salah ya, malah merasa kayak batu ini bisa menjadi penolong buat dia. Kenapa Kak Den? SD. Oke. Kenapa? Ya. Kak Den atau Rudi boleh bantu maksudnya jelaskan ada semua. sosok apa sekarang di tengah-tengah kita? Ya, sosok ini yang tadi saya bilang hitam tinggi dengan menggunakan udeng-udeng kepala batik itu dia ingin komunikasi sama kita, dia ingin menjelaskan lebih jauh lagi soal batu ini. Dia bilang yang suka memanipulasi atau membohongi soal mindset itu adalah makhluk ini Tasya. Seakan-akan dia datang sini dikabulkan. Apa yang dia minta dikabulkan, melainkan hanya dibohongi saja sama makhluk yang ada di sini. Nah, nih Gudi, kamu kenapa? Kenapa Rud? Ada perempuan datang. Sini Tasya, dia sosok Perempuan yang tadi, Yang tadi coba menghindar dari kita atau? iya, yang tadi ditemui Den di belakang di atas batu itu, dia datang dan berkomunikasi dengan saya. Dia menggerakkan tangan saya. Kayak seperti sebuah tarian. Jadi sosok ini dulunya penari atau justru ini adalah ritual yang sering dilakukan? Atau? Ini adalah sebuah tarian penyambutan. Akhirnya sosok yang kita cari kebenarannya itu pun muncul, yaitu salah satu dayang penjaga tempat. Namun kami pun dibuat heran karena mereka seolah-olah menyambut kita. Kenapa Rud? Di atas. Kalau kalian datang ingin bertamu, temui kami di atas. Jadi kita memang diundang secara langsung oleh mereka untuk ke atas. Betul. Jadi kalau yang saya tangkap juga Tasya, Ya. kayaknya ini adalah salah satu dayang yang kita akan temui Tasya. Oke, ada 3 dayang dan ini salah satunya gitu? Iya. Dia bilang kami ada di atas. Iya. Berarti dia dan teman-temannya Nah itu dia makanya. ada lebih dari satu. Iya ya, aku soalnya dari tadi dengerin itu terus loh suaranya dan itu nggak berhenti-berhenti tuh kenapa ya? Jadi itu kalau yang saya tangkap. Ini cuma aku yang denger atau semua denger sih? Kamu Ya, denger nggak semua sih? dengar. Ya, soal kayu yang di belakang kita itu bukan soal goib, bukan. Melainkan emang apa sih bahasanya kalau kayu keisi jadi Menetes air. menetes air, jadi dia tong. Benda yang Nah, bersentuhan gitu ya? tapi di segi lain bunyinya ini adalah mengandung suatu, bisa kita katakan adalah suatu energi yang Kenapa? membuat tempat ini menjadikan hal yang positif Tasya. Kenapa Ruth? Kenapa ini Ruth? Saya diajak ke atas. Lagi-lagi, sosok dayang tersebut ingin berkomunikasi dengan Rudi. Seolah-olah ingin memberikan informasi tentang keberadaan kedua sosok dayang Yang lainnya. ingin mereka sampaikan. Rudi! Kenapa? Ini Rudi kenapa Kadin? Rudi ini sedang diajak sama wanita yang tadi Tasya. Wanita yang ditemuin kita juga. Dia mencoba untuk ngajak, ayo cepetan sana gitu. Ke atas ya? Iya. Kita benar-benar disuruh naik ke atas. Ruth, pelan-pelan. Ruth. Saya Kemana dibawa kita? ke sana.
dibawa ke sana. Rudy pun kembali mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Tak selang beberapa lama Rudy pun kembali berlari dan mengejar sosok dayang tersebut. Ruth? Awas, hati-hati. Ini jembatannya cuma bambu doang, hati-hati. Hati-hati. Dan Ananda pun mencoba mengikuti Jembatannya keberadaan cuma bambu sosok doang. tersebut dan menggiring kami ke lokasi air terjun Petei. Ada sebuah, apa ini curugnya ya, Kak? Curug Cipete. Sosok perempuan itu masih ada di sini? Hah, Masih sendiri atau ada temennya sekarang, Kak? mereka di atas. Di atas itu? Tim boleh matikan lampu? Kaden lagi coba untuk komunikasi dengan sosok dayang-dayang yang ada di tempat ini. Dan katanya ada lebih dari satu sosok, tepatnya 3 dayang. Cuman kita masih belum tahu nih apakah dayang ini sosok yang kita cari. Beberapa kejadian aneh di luar nalar manusia pun kerap dirasakan dan selalu dikaitkan dengan mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Salah satunya adalah 3 sosok dayang cantik yang menjaga kawasan Batu Tumpang dan Curug Petei ini. Dia jalan ke air. Den. Ini gimana nih? Tempat ini dimanfaatkan banyak orang untuk melakukan ritual demi memperoleh kekayaan. Tak ayal sosok astral di sini sangat banyak dan senang untuk menyesatkan manusia dengan tujuan tertentu. Dan katanya ada lebih dari satu sosok, tepatnya 3 dayang. Cuman kita masih belum tahu nih apakah dayang ini sosok yang kita cari. Karena memang dari awal misi kita mengunjungi tempat ini adalah untuk mencari tahu mengenai 3 dayang yang konon katanya menjaga tempat ini. Mereka ini cantik-cantik sekali. Mereka ada 3. Ada 3 orang, sosoknya seperti apa? Boleh digambarkan, Ruth? Mereka seperti tokoh wayang orang. Kalau kamu pernah nonton wayang orang, mereka sosoknya seperti itu, seperti Sri Kandi. Mereka rambutnya lurus panjang sepinggang. Ketiganya seperti itu ciri-cirinya atau berbeda-beda, Ruth? Mereka sama bentuknya, maksudnya rambutnya sama, mirip, sepinggang, lurus, dan memakai seperti mahkota. Tapi mahkotanya itu ada seperti lengkungan di atasnya, mirip seperti wayang. Ruth, ini Kaden berdiri kenapa? Dia jalan ke air. Den. Ini gimana nih? Kami pun dikejutkan dengan Den Ananda yang tiba-tiba menuju ke air terjun. Tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami pun segera menyalakan lampu. Ruth, Jadi nggak apa-apa, Tasya. kenapa ini? Jadi sosok-sosok itu ingin berkomunikasi lebih dalam dengan Den. Dan itulah sebabnya kenapa Den mendekat ke sana. Oke, ketiga sosok ini masih ingin coba untuk berkomunikasi, tapi nggak ada yang kayak bersifat ingin menyerang kan ya, Ruth? Atau Mereka hanya ingin bersilaturahmi, ingin menyambut kita sebagai tamu. Ya, jadi saya diundang untuk masuk ke sana sama sosok 3 dayang itu. Oke. 3 dayang ini adalah betul yang disampaikan Rudi, sosoknya itu tadi disampaikan mungkin ya ke Tasya juga, sosoknya dengan kayak bentuk kayak Sri Kandi ya, kayak gitu. Dia mengatakan bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih ke segi positif. Contohnya untuk penyembuhan penyakit ataupun untuk bisa kita katakan awet muda.
Biasanya pengunjung yang berkunjung ke sini, yang religi ke sini, biasanya mandi di sini minta keberkahan. Gitu Tasya. Bisa dimanfaatkan di sini Tasya. Oh, ada sebuah tempat ya di situ. Banyak yang suka datang ke sini untuk mengambil ini untuk diminumkan atau dibuat mandi. Dibawa pulang, dimasukin ke dalam botol, dibawa pulang dan ada yang dimanfaatkan dibuat mandi ataupun diminumkan untuk penyembuhan penyakit. Oke, jadi air ini bersifat, memang kalau air kan katanya memang sumber kehidupan ya. Betul jadi banget, auranya betul memang banget. positif dan ini sering dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti Ya, kesembuhan. ya. Dan di Gedayang ini tadi sempat komunikasi juga sama saya bahwa kenapa tadi dia datang ke bawah, jadi salah satu dayang datang ke bawah itu dia emang suka datang ke batu yang di awal kita temui yang Yang gede, besar. yang besar gitu. Dia suka memantau kegiatan-kegiatan manusia yang datang ke sini. Contohnya ke segi hal negatif ataupun lebih ke segi hal yang positif. Nah, segi hal yang negatif itu dia mengutus makhluk yang ada yang di bawah batu itu, yang hitam, Hitam besar itu hitam ya? tinggi itu. Dia mengutus untuk makhluk itu untuk memanipulasi atau membohongi manusia-manusia yang meminta sesuatu yang bersifat negatif yang datang ke sini. Dan tiga makhluk ini sudah lama ada di sini Tasya. Sudah sangat lama sekali sebelum tempat ini menjadikan objek wisata. Ada salah satu ketuanya di Tiga Dayang ini adalah sosok siluman yang mempunyai wujud seperti naga. Dia ada kepalanya di atas itu. Dan dia hanya di dalam goa, makhluk itu di atas sana, Tasya. Oke, jadi di atas itu juga ada goa tempat makhluk yang menyerupai siluman. Ya, itu yang yang biasa saya temui dulu itu adalah sosoknya itu kayak naga gitu, Tasya. Dengan dia menggunakan ada mahkotanya. Ya, dan naga itu memang jarang sekali keluar, Ya. jarang sekali menampakkan diri. Betul. Kalau misalnya seandainya dia ada urusan dengan seseorang yang datang ke sini, biasanya dia mengutus dayang-dayang tersebut. Dayang-dayang itu aja yang datang. Tuh, gitu, Jadi Tasya. dayang-dayang itu adalah penjaga dari sosok naga yang ada di Bukan, melainkan adalah anak buah atau dayang atau bisa kita bilang pasangan, bukan pasangan juga sih. Jadi yang diminta naga itu untuk memantau wilayah ini. Jadi naga itu menempati goanya saja, Tasya. Oke, dan tadi sempat dikatakan juga sama Kaden dan juga Rudi bahwa sosok ini positif karena saat kita masuk ke daerah ini pun sosok ini seperti memberikan tarian penyambutan. Betul. Tadi yang terlintas di pikiran Tasya adalah ketika disambut biasanya pasti kan seperti yang takutnya kerajaan, Ya, ya. seperti yang tadi pada saat awal kita masuk itu. Ternyata bahkan siapapun yang datang disambut dengan baik. Ya, betul. Sosok Jadi dayang. makhluk ini sangat baik, sangat positif. Bahkan Tasya belum bisa mencoba ini. Boleh, boleh. Rasanya seperti air mineral, enak banget. Wow. Pertama yang aku rasain di sini airnya itu dingin. Aku nggak ngerti karena ini kaki gunung atau gimana, tapi seger, terus dingin, terus memang udara di sini juga enak ya. Aku nggak ngerti deh apakah itu udara ada hubungannya dengan sosok gaib atau karena memang rimbun ditumbuhi dengan banyak tanaman. Yang pertama emang untuk hawanya di sini yang membuat kita adem, ayem di sini itu adalah lebih ke segi positifnya, Tasya. Oke. Lebih ke segi positifnya. Kenapa kita bisa mendapatkan hal itu? Karena emang niatan kita kesini untuk mengulik soal tempat ini, bahkan ada mitos apa sih yang bisa kita pecahkan di sini. Nah, ternyata emang tempat ini kalau dibilang suka dilakukan hal-hal yang negatif, ada juga ya Budi ya. Hal-hal yang positif juga ada juga. Iya. Maksudnya, tapi makhluk yang tiga dayang ini, saya Nilam Sari, Nilam Sari, Nimas Sari, Lima Sari, Ni Ayun Sari. Ini Ayun Sari. Iya, berarti dayang yang kita cari dari awal. ya Terus kalau masyarakat bilang kalau ini sering menampakkan wujud terus ganggu itu berarti bukan dong? bukan dia. Jadi bahasanya gini, Tasya. Tempat ini seakan-akan bahwa
tiga dayang ini yang suka mengganggu, melainkan bukan. Dan semua itu yang diganggu itu bukan yang niatan baik. Tapi kok ada niatan yang negatif datang ke sini, itu pasti akan diganggu.